Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi adik-adik yang di rumah. Terkhusus untuk adik-adik kelas 10 OTKP 1 dan OTKP 2. Nah, pada kesempatan kali ini, pada pelajaran otomatisasi tata kelola kearsipan dengan pengajar Feranita Effendi, kita akan mempelajari tentang menerapkan penulisan indeks dalam menata kearsipan. Nah, indeks merupakan istilah yang terdapat dalam bidang perpustakaan dan dianggap sebagai salah satu sistem temu kembali informasi mengindeks. Dan mengkatalog merupakan suatu kegiatan yang ada di perpustakaan. Kedua pekerjaan tersebut sama, namun sedikit berbeda. Biasanya dalam mengindeks ada unsur sedikit menganalisa atau menguraikan suatu karya. Misalnya, suatu karya di mana dalam karya tersebut terdiri dari beberapa karya orang yang berbeda, baik judul maupun subjeknya, maka sebaiknya masing-masing itu perlu kita uraikan satu persatu dengan membuatkan indeksnya. Mengindeks juga digunakan dalam dunia kearsipan, di mana di dalam kegiatan kearsipan yang menjadi pokok perhatian adalah bagaimana mengatur arsip agar secara tepat disimpan dan tepat pula ditemukan kembali apabila arsip tersebut diperlukan. Nah, lalu kita harus mengetahui ya pengertian dari indeks. Mengindeks merupakan sarana penemuan kembali surat atau arsip dengan cara mengidentifikasi surat melalui penunjukan suatu tanda pengenal yang dapat membedakan surat tersebut dengan surat lainnya. Jadi mengindeks ini merupakan sarana penemuan kembali surat atau arsip dengan cara mengidentifikasi surat melalui penunjukan surat dengan tanda pengenal ya, yang dapat membedakan surat tersebut dengan surat lainnya. Lalu, indeks pun merupakan alat dalam penemuan informasi dalam arsip. Di sini ada 3 jenis pengertian indeks. Yang pertama, indeks dalam pengertian umum. Indeks adalah alat untuk menentukan tempat penyimpanan dokumen. Dokumen cetak, dokumen tulisan, atau dan lain-lainnya. Kemudian, indeks dalam pengertian perpustakaan. Indeks adalah katalogisasi, identifikasi buku, deskripsi isi, judul atau subjek masalah, kode atau nomor klasifikasi, membuat katalog, menyusun katalog, menempatkan atau menyusun buku dalam tempatnya. Yang ketiga, indeks dalam pengertian kearsipan. Indeks adalah petunjuk, tanda pengenal, menentukan tempat penataan berkas, menemukan kembali arsip. Jadi, adik-adik yang ada di rumah harus paham ya, di sini indeks dalam pengertian umum, dalam pengertian perpustakaan, dan dalam pengertian kearsipan. Lalu bagaimana sih fungsi dan kegunaan indeks? Nah, di sini dikelompokkan menjadi 2 jenis ya. Yang pertama pada arsip aktif. Yang kedua pada arsip inaktif. Pada arsip aktif, penyelenggaraan terdapat dalam kolom kartu kendali. Dalam hal ini, penunjang dalam tata kearsipan dinamis. Indeks dalam kelompok ini membedakan arsip dalam klasifikasi. Jadi, pada prinsipnya, indeks merupakan tanda pengenal langsung dalam penataan berkas tanpa kode ya. Kemudian yang kedua, pada arsip inaktif. Dalam pelaksanaannya, mengindeks berarti menentukan tanda pengenal surat. Maka perlu sekali membuatnya seksama mungkin. Harus dapat memiliki keterangan isi surat yang tepat. Kemungkinan akan terdapat lebih dari satu indeks, maka pilihan indeks yang tepat satu saja. Dan arsip inaktif ini merupakan indeks utama, sedangkan yang lainnya merupakan tunjuk silang. Lalu bagaimana sih Bu peraturan mengindeks? Di sini Ibu akan sebutkan beberapa peraturan mengindeks ya. Yang pertama, peraturan mengindeks itu nama orang, dari nama orang ya. Kemudian ada yang dari mengabjad. Kemudian nama, tanggal, dan silangkan. Kemudian awalan nama keluarga.
kemudian nama perusahaan, kemudian singkatan, dan lain-lain. Nah, di sini Ibu akan memberi contoh ya. Misal kita contoh indeks menurut abjad. Di sini ada peraturan-peraturan. Misalkan kita menggunakan yang mengabjad ya contohnya ya. Contoh indeks menurut abjad nih. Misalkan di sini ada nama indeks urutan abjad. Misalkan di sini namanya Anis Herma. Nah, di sini Anis Herma. Kita mulai dari kata Anis ya. Anis. A-N-I-S. Menurut abjad, A ini adalah huruf pertama. Kemudian Anis. Di sini di yang kedua Anis juga ya, Anis. Yang ketiga Anis. Yang keempat Anis. Lalu kenapa Anissa Herma, Anissa Herman, dan Anissa Hermansyah itu ada di bawah nama Anis Herma? Karena apa? Karena di sini hanya Anis. Yang kedua Anissa. Beda lagi dengan Anissa Herman. Nah, ini kenapa 3 nama ini ada di bawah Anis Herma? Karena Anis setelah huruf S tidak ada huruf lain lagi ya. Nah, apabila 3 nama ini ada huruf A setelah huruf S. Jadi Anis, Anissa, Anissa, Anissa. Maka dari itu ketiga nama Anissa ini ada di bawah nama Anis. Lalu Herma. Kenapa sih di sini Anissa Herma dan Anis Herma dan Anissa Herma? Kenapa tidak Anissa Herma yang di atas? Nah, karena ada ini ya, karena ada huruf A setelah huruf S. Jadi, walaupun ini sama-sama Herma, letak Anissa Herma di bawah Anis Herma. Harus bisa membedakan ya menurut abjad. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, F. Berarti, misalkan di sini. Misalkan, gini ya. Misalkan A, B, C, D. Nah, di sini ada nih teman-teman. A, B, C, D, E. Bisa nggak si A, B, C, D, E ini di pertama? Nggak bisa. Karena apa? Karena di sini A, B, C, D. Dan di sini yang kedua ini A, B, C, D, E. Lalu yang ketiga apa sih, Bu? A, B, C, D, E, F. Sesuai abjad kan? A, B, C, D, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, F. Lalu bagaimana di sini apabila E, F, G, H? Otomatis karena di sini A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, H, A, B, C, D, E, F, otomatis urutan abjadnya ini yang pertama, ini yang kedua ya. Ini yang kedua dan ini yang ketiga. Seperti itu ya. A, B, C, D urutan pertama, A, B, C, D, E, F urutan kedua, A, B, C, D, E, F, G, H urutan ketiga. Jadi itu teman-teman cara mengindeks menurut abjad. Lalu misalkan di sini namanya Anis. Lalu di sini namanya Cinta. Lalu di sini namanya Bahrudin. Bagaimana nih? Otomatis kan Bahrudin ini nomor 2 tetap. Cinta ini nomor 3. Ya. Lalu kalau di sini Dadan. Otomatis Dadan nomor 4 ya. Jadi kita tukar Bahrudin sebagai nomor 2. Nah, Cinta nomor 3.
Ini nomor 2 urutannya dan ini nomor 3. Bagaimana? Sudah tahu kan apabila mengindeks menurut abjad? Abjad A, B, C, D, E sampai Z. Anis, Bahrudin, Cinta, Dadan. A, B, C, D. Ya. Jadi seperti itu teman-teman cara mengindeks menurut abjad. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Nanti kita akan latihan atau praktek secara langsung. Semoga saja kita doakan bersama. Semoga COVID-19 lekas usai dan kita bisa bertatap wajah secara langsung. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.